Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk tetap belajar di rumah. Baik, pada kesempatan ini kita mau belajar tentang algoritma. Nah, sekali lagi di sini saya akan menekankan tentang pentingnya penjenengan sudah mulai untuk menata yang namanya variabel gitu ya. Di tugas kemarin, tugas siang ini yang saya tulis di depan ini sebetulnya hampir rata-rata sudah baik ya, cuman gambarnya masih asal-asalan. Harusnya bukan elip, pokoknya digambar bener gitu ya. Jadi elip ya, jangan begitulah. Jadi kalau memang Terminator yang gambarnya garis dua, pinggirnya dilengkungkan gitu ya. Jadi jangan asal bikin elip gitu, jangan. Karena itu menunjukkan penjenengan belum memahami gambar yang sebenarnya. Dan yang paling banyak dijumpai di situ penjenengan masih belum menggunakan variabel dengan benar. Nah, sebagai contoh bahasanya kalau kita masih menganalisa, jadi biasakan dianalisa dulu. Nanti kita kira-kira pakai variabel berapa sih ya, gitu ya. Nah, pada saat di sini ya kita renungkan, mau ditulis boleh, penjenengan bayangkan juga boleh. Di sini kan ada hal di sini, masukkan NIP, nama, bagian, tanggal lahir, jumlah anak, gaji. Berarti yang diisikan nanti hanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 variabel ini yang diisikan. Kemudian ketika munculkan, munculkan ini berarti nanti hasil dari suatu proses. Nah, ada tunjangan keluarga, tunjangan anak, kemudian gaji, total gaji. Ya, ini merupakan hasil dari suatu proses. Nah, kita berpikirnya sederhana. Kita sudah menggunakan variabel. Jadi pada saat penjenengan di awal diinisialisasi dulu variabel nanti yang dipakai apa sih gitu ya. Variabel yang digunakan apa? Misalkan NIP. Ya, NIP penjenengan bisa diwakili NIP. Nih, jadi ini katakanlah di sini. Nah, kita berpikirnya agak di sini ada datanya nanti data NIP, kemudian nanti di program atau di kita wakili dengan apa? Oh, NIP. Nah, NIP juga NIP karena NIP itu sudah pendek. Ya, NIP. Yang kedua nama. Nama bisa diwakili dengan nama juga karena nama sudah pendek, tidak masalah. Yang ketiga bagian gitu ya. Bagian mau diwakili bagian boleh. Nah, ini misalkan pendek ya diwakili dengan bagian boleh. Atau pakai bak boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Bak ini juga boleh. Nah, pada saat di sini tanggal lahir. Nah, pada saat tanggal lahir di sini, ya ini saya geser dulu. Nah, pada saat tanggal lahir di sini kan panjang dia tanggal lahir. Padahal dalam kaidah membuat variabel, penamaan variabel kan tidak diperkenankan menggunakan spasi. Nah, karena tidak boleh menggunakan spasi ya jangan pakai spasi. Usahakan sependek mungkin gitu ya. Nah, kemudian diketik aja TGL lahir. TGL lahir boleh. Mau diwakili tanggal saja, TGL saja juga boleh. Mau diwakili TGL LHR ya boleh gitu ya. Nah, gini ya. TGL, LHR ini juga boleh gitu ya. Masalah besar kecilnya huruf tidak dipermasalahkan gitu ya. Nah, di sini jenengan bisa
sudah bisa mencermati, kita sudah bermain dengan variabel. Jadi biasakan penjenengan juga pada saat membuat flowchart sesuaikan nama variabelnya. Supaya apa? Supaya nanti Anda membiasakan diri pada saat membuat program sudah disiapkan nama variabelnya. Nah, kemudian habis jumlah tanggal lahir, jumlah anak. Nah, jumlah anak di sini ya penjenengan diwakili dengan apa? JML gitu boleh, JML atau JML anak boleh, atau jumlah boleh. Ya, atau JML anak atau jumlah ya boleh, nggak apa-apa ya, tapi jangan ditulis jumlah anak dalam ada spasinya. Nah, kenapa seperti itu ya, tadi saya waktu di awal bahasanya biasakan penjenengan membiasakan diri untuk membuat nama variabel dengan benar, karena tujuannya apa? Tujuannya nanti ke pemrogramannya. Kemudian setelah jumlah anak, gaji. Nah, gaji bisa diisi dengan gaji. Ya, yang terakhir di sini adalah gaji. Jumlah. Ya, kemudian di bawah gaji. Gaji ya di sini boleh penjenengan pakai gaji boleh. Gaji gini boleh. Atau mau pakai GJ ya boleh, nggak apa-apa. Itu tergantung dari itu. Maka dalam algoritma itu akan kelihatan yang bagiannya untuk siapa, yang bagian siapa itu kelihatan. Kenapa? Karena nggak mau berpikir, artinya just pokoknya ditulis apa adanya, model yang dicontoh. Ya. Maka ya harus, kalau ya harus berpikir sendiri. Memberi nama variabel bisa beda-beda gitu ya. Karena setiap orang punya argumen sendiri. Nah, itu dari data yang nanti diisikan, diwakili variabel apa. Nah, kemudian baru tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga. Nah, ini ternyata masih tidak cukup juga. Saya geser lagi nggih. Ya. Kemudian di sini habis ini ya penjenengan tinggal tunjangan keluarga kan nggak boleh pakai spasi, usahakan sependek mungkin. Maka penjenengan ngasih variabel boleh begini, tunjangan keluarga. Nah, atau TK gini aja boleh, atau TK. Nah, kenapa ada tambahan kel? Karena di situ nanti ada tunjangan anak, nah, supaya bisa beda. Nah, ini mewakilinya seperti itu. Kemudian tunjangan anak. Ya. Tunjangan anak gimana? Ya tun anak ya, boleh. Atau mau pakai TA saja ya monggo, enggak masalah. Atau T anak silahkan. Yang penting dengan tahu itu untuk apa. Total gaji ya. Total gaji. Nah, total gaji di sini ya jenengan tulis total gaji ya, T gaji boleh. Atau tot gaji boleh. Nah, atau TG boleh enggak? Boleh. Nah, gitu. Nah,
Seperti itu nggih. Jadi jenengan bisa melihat, jadi penamaan variabel itu penting dalam pemrograman. Ya, dan kita tadi di awal pada saat kita bahas variabel, di situ ada kata-kata konsisten. Konsisten itu harus tetap, ya, jangan sampai berubah pada saat di atas sampai di bawah. Nah, setelah variabel kemudian kita tinjau isinya apa. Nah, dalam kita buat algoritma kita sederhanakan, isinya cuma 2, huruf atau angka. Nah, gitu. Nah, di sini berarti pesan datanya apa, tipe datanya yang dipakai apa. Nah, tipenya kan cuma string sama number, string atau number. Nah, ini dilihat dari apa? Nanti yang diisikan nip mau pakai string boleh, mau pakai number boleh, gitu ya. Silahkan penjenengan tentukan sendiri. Saya mau pakai string Pak, boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Gitu. Kalau pakai angka boleh enggak? Boleh, karena semua isinya angka. Cuman kalau nanti nip itu kan tidak akan dioperasikan, artinya tidak akan dikalikan, tidak akan dibagi, tidak akan diapakan, dijumlahkan. Nah, kalau suatu variabel yang tidak akan diapa-apakan, tidak akan dijumlahkan, dikalikan, maka lebih sederhananya menggunakan string. Gitu. Jadi di sini string tipe datanya. Nama nanti isinya bisa angka, bisa huruf, maka kita masuknya bisa campuran angka sama huruf. Nah, kita masuk string. Bagian juga sama. Isinya apa bagian? Ya, isinya bagian ya nanti isinya huruf. Misalkan contoh bagian misalkan keuangan, itu bagian. Keuangan tulisannya angka apa huruf? Pastinya huruf ya. Nah, ini makanya string. Ya, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu dioperasikan enggak? Tidak dioperasikan, hanya tampilkan saja. Ya boleh gunakan aja string. Jumlah anak. Jumlah anak nanti dipakai untuk perkalian, karena di sini tunjangan anak itu 5% dari gaji per anak. Berarti nanti ada pengali jumlah anak. Nah, kalau nanti dioperasikan karena jumlah anak itu nanti berisi angka, maka saya ngisinya number. Gaji. Gaji itu pasti isinya angka. Nanti dikalikan 10%, dikalikan 5%. Nah, maka isinya juga number. Ya, isinya number juga. Ya, tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ya isinya angka, enggak hitungan dari gaji dikalikan 10%. Pasti isinya adalah number. Kita lihat isinya apa nanti. Kalau namanya tipe data itu dilihat dari nanti akan diisi dengan apa. Isinya isinya nanti angka, berarti gunakan number. Kalau nanti isinya huruf, gunakan string. Angka campur huruf ya gunakan string. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengenali sudah mengenali ini variabel dan ininya, nah baru nanti kita bikin flowchartnya. Nah, tapi apakah ini perlu ditulis? Lah monggo, jenengan kalau mau ditulis ya silahkan, tidak ditulis pun ya enggak apa-apa, tapi jenengan kenali dulu. Jadi jangan nanti di bawah ada tunjangan keluarga gitu ya, 10% dari gitu. Padahal nanti di rumus di pemrograman nggak bisa kata-kata tunjangan keluarga 10% dari, nggak bisa. Nah, padahal algoritma itu alat bantu sebelum dipindahkan ke program supaya tingkat kebenarannya bisa mencapai 90%. Itu. Nah, sudah selesai. Sekarang kita menggambarkan flowchartnya.
gitu ya. Bagaimana pembaruan pusatnya? Pasti dimulai dari start atau mulai gitu ya. Sekali lagi kalau gambar, perhatikan gambarnya, jangan asal-asalan gambar. Sebetulnya sudah betul alurnya, tapi gambarnya asal-asalan. Nah, ini kalau jangan perhatikan itu garis 2, kemudian ada lengkung di pinggir, bukan bikin elip, bukan. Ya, jadi itu nanti diperhatikan. Ya, klik kanan, attack gitu ya, mulai gitu ya. Jadi kalau gambar pakai tangan ya silahkan digambar yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Persiapannya apa? Nah, pekerjaan persiapannya ya insert pakai apa? Preparation. Nah, ini preparation. Nah, preparationnya apa ini? Variabelnya apa saja? Ya, ya ini yang kita buat tadi. Yang string, name, nama, bagian, tanggal lahir, string. Ya udah kita tulis di sini, klik kanan, attack, name, koma, ya koma, nama, koma, bagian, saya pakai bak gitu ya, kasih spasi aja biar kelihatan. Nah, bak, koma, tanggal lahir. Nah, saya mau ringkas ya pakainya TGL gitu, boleh ya. 1, 2, 3, 4 semua string sama dengan sama titik 2 aja ya, titik 2 string. Enter. Sekarang yang kedua, tanggal lahir jumlah anak. Nah, saya pakainya JML, koma, yang kedua gaji, koma, teko misalkan, koma, teana, kemudian tot gaji atau T gaji, boleh T gaji. Isinya apa? Isinya number. Nah, kita cocokkan dulu ada berapa variabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabelnya ada berapa? Name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, sudah selesai. Ya. Nah, selesai. Sekarang yang diisikan apa? Nah, kita lihat dibaca di sini. Masukkan NIP, nama, bagian, tanggal lahir, jumlah anak, gaji. Kemudian hitung dan munculkan. Oh, berarti yang diisikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Ya, input. Nah, input gambarnya apa? Input gambarnya ini ya. Ya, gambarnya ini. Sudah ya, klik kanan, attack. Nah, masukkan. Ini pun tidak asal-asalan. Kita sesuaikan dengan variabel yang sudah kita pesankan. Ada 6 yang harus diisikan. Yang pertama NIP, koma. Yang kedua nama. Yang ketiga bagian. Ya, yang keempat tanggal. Yang kelima jumlah anak. Jumlah anak di sini diwakili apa? JML.
koma yang terakhir gaji. Nah, kita lihat yang diisikan ada 6 variabel: NIP, nama, bagian, tanggal lahir, jumlah anak, gaji. Ya, sekarang NIP 1, nama, bak, TGL, JML, gaji 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini sudah belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Nah, kemudian sekarang hitung dan munculkan. Nah, bagiannya sekarang kemudian menghitung pakai gambarnya kotak. Ini proses. Ya. Nah, yang dihitung apa? Nah, klik kanan, tag, ya. Tadi sama atur. Kalau kita sudah menggunakan variabel, maka biasakan samakan. Yang pertama suruh ngitung tunjangan keluarga, ya TEKO gitu. TEKO sama dengan berapa persen? Kita lihat di sini. 10% dari gaji. Berarti kalau 10% dari gaji itu ya nulisnya 10% kali asteris ya. Gaji, jangan ditulis dari gitu. Yang kedua tunjangan anak, ya T anak, ingat huruf besar kecil tidak bedakan. Kalau di sini saya hanya biar kelihatan saja. Kalau punya nanti huruf besar kecil tidak ada masalah gitu ya, boleh. Ya, T anak berapa gitu ya. 5% dari gaji kali jumlah anak per anak gitu ya. Berarti kalau per anak itu dikalikan jumlah anaknya. 5% kali gaji per anak berarti dikalikan jumlah anak. Jumlah anak itu apa di situ? JML. Tulis JML. Nah. Kemudian yang ketiga, kita ngitung apa? Total gaji. Total gaji variabelnya apa di sini? T gaji gitu ya. Nah, di situ T gaji gitu. T gaji sama dengan gaji ditambah TEKO ditambah T anak. Itu ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan, dihitung, nah berarti kalau yang dimasukkan pasti tampil nanti di layar ada tulisannya. Sekarang yang dihitung belum muncul hasilnya berapa. Maka di awal kemarin kalau flowchart itu tidak berisi angka kecuali konstanta atau pengali. Nah, 10% ini jadi apa? Jadi konstanta, jadi pengali. Boleh ditulis 10% boleh. Tapi gajinya 5 juta ya jangan ditulis gaji 5 juta. Karena gaji ini nanti isinya variabel, isinya bisa berubah-ubah tergantung dari gaji masing-masing yang mau diisikan. Tapi 5%, 10% kan ini tetap untuk semua orang, ya untuk semua yang diisikan. Ya, sebetulnya kemarin ya itu rata-rata sudah, ya alhamdulillah sudah mendekati betul karena sudah tidak berisi angka.
Nah, kemudian tinggal kita menampilkan. Kalau di sini masukkan, berarti saya tinggal cetak. Output sama input gambarnya sama. Nah, ini inputnya, outputnya. Ya, outputnya berupa klik kanan, attack, gitu ya. Ini hurufnya berapa? 11, saya ganti 10 ya, biar nggak terlalu gede. Berarti cetak yang belum dimunculkan. Cetak apa saja? Oh, cetak tackle. Jadi tackle. Kemudian yang kedua, T anak. Yang ketiga, T gaji. Ya, sudah selesai. Jadi inputnya sudah, prosesnya sudah, cetaknya sudah. Berarti yang di bawah tinggal apa? Tinggal selesai. Ya. Selesai. Ya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat nanti menjadi gambar, biasakan semuanya dalam bentuk variabel supaya nanti pada saat mentransfer ke pemrogramannya tidak terlalu susah. Itu ya. Yang pertama mulai NIP nama, bagian, tanggal gitu ya. Masukkan NIP nama, tackle 10% kali gaji, T anak gitu ya. Di awal pemesanannya variabel seperti ini. Pada saat diinputkan tidak berubah nama variabelnya, diproses tidak berubah nama variabelnya, dicetak juga tidak berubah. Ini dikatakan sebagai konsisten. Nah, kemudian saya tinggal nambahkan anak panah ya. Ya, jadi di flowchart itu sama sekali tidak ada isinya, tidak. Namanya jangan diisi selamat, bagiannya housekeeping, jumlahnya 3, jangan ditulis seperti itu. Karena itu tidak di dalam flowchart. Nanti pada saat dieksekusi di program baru itu diisikan nilainya. Nah, kemudian yang boleh disangka ya Pak, ya kalau dia sebagai pengali, contohnya ini 10%, 5%, ini harus tulis gitu ya. Karena ini sebagai konstanta tetap untuk semua variabel yang nanti akan dikalikan. Itu. Baik, itu semoga bisa dipahami karena saya melihat masih belum menggunakan variabel dengan benar. Jadi gambar penjenengan masih belum bisa menggunakan variabel. Maka saya buatkan tutorial ini dengan harapan penjenengan bisa memahami, bisa menerapkan di flowchart berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.